Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas dan Kasih Surveillance Mas Teguh, saya akan mengutarakan tentang Kemenkes kelima, revisi kelima, bahwa dari Kemenkes revisi 5 tersebut, bahwa pasien dengan rapid positif tanpa gejala, dengan swab positif, PCR positif tanpa gejala, itu bisa dilakukan, salah satunya bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah dengan pemantauan petugas kesehatan. Untuk kedepannya kita memang harus menjalankan hal seperti itu. Kita harus berdampingan dengan COVID, hidup bersama dengan COVID. Maksudnya jadi kita tidak perlu takut, tapi tetap waspada. Isolasi mandiri penting karena bisa memutus mata rantai juga. Yang kedua, bisa melindungi keluarga yang lainnya juga. Dan dampak psikisnya juga lebih menguntungkan. Pada pasien tersebut merasa nyaman di rumah, stresornya juga berkurang, bisa beraktivitas seperti biasa. Memang ada beberapa kelemahannya, misalnya pasien isolasi mandiri di rumah, dia merasa sehat, akan pergi kemana-mana, tapi kalau dipantau dari petugas kesehatan, tetap kita bisa memantau dengan protokol kesehatan juga. Jadi untuk isolasi mandiri di rumah, nanti bisa disiapkan salah satu ruangan tersendiri, tidak berkontak dengan anggota keluarga yang lainnya, kemudian ventilasi cukup, kalau bisa kamar mandi juga sendiri. Hal seperti itu bisa dilakukan mungkin mulai sekarang, dipikirkan bersama untuk kedepannya adanya isolasi mandiri di rumah. Karena mengingat semakin kita screening aktif, nanti pasien kita ketemu banyak, tanpa gejala juga ketemunya akhirnya banyak. Apabila ternyata tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, tetap kita siapkan di rumah sakit darurat. Dan kita akan memberi pengertian juga kepada setiap masyarakat agar tidak panik, tidak usah khawatir, dan memberikan stigma yang buruk terhadap penderita atau pasien yang terkonfirmasi positif. Karena selama ini stigma masyarakat ataupun masyarakat yang lainnya belum bisa menerima apakah nanti pasien tersebut menularkan atau tidak, itu masih belum bisa menerima. Nah, kita harus pelan-pelan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa isolasi mandiri dengan pemantauan petugas kesehatan, asal kita bekerja sama, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Pasien bisa sembuh, sehat, cepat pulihnya. Karena untuk isolasi mandiri memang beban berat 14 hari, apalagi ditambah dengan stigma buruk masyarakat, dampak psikososialnya. Nah, kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa hal tersebut kita terima dengan senang hati, kita dukung bersama, COVID bisa diatasi bersama. Demikian kalau diatasi bersama, kita hidup berdampingan, kita tidak takut. Yang sementara ini masih ditakutkan masyarakat, khawatir, was-was, itu yang kita harus memberi pengertian. Ya, ini demikian tentang isolasi mandiri. Kita harus bergerak bersama untuk melakukan hal tersebut. Perlu koordinasi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi terkini RSUD untuk RSD sementara masih 23 pasien dari kemarin, akan tetapi nanti ini menunggu hasil hari ini karena kemarin kita sudah memotivasi beberapa daerah sudah melakukan isolasi mandiri, namun ada beberapa kecamatan yang belum bisa melakukan isolasi mandiri. Kemungkinan hari ini yang dari klaster 40, dari jumlah 45 nanti ada beberapa yang masuk di rumah sakit darurat. Ya, yang dari daerah yang belum bisa melakukan isolasi mandiri. Ya, tapi ada tadi dari Bu Dr. Lena sekitar 17. Data dari Dr. Lena tadi, Kepala Dinas tadi 17 orang isolasi mandiri. Tetap kita pantau, jadi selama isolasi mandiri tetap kita lakukan screening di RSJ. Jadi pasien konfirmasi dari petugas kesehatan mesti konfirmasi ke RSJ akan melakukan isolasi mandiri. Pasien kita bawa ke RSJ, kita screening ronsen dan laborat. Setelah itu pasien silahkan isolasi mandiri di rumah, kita terapi dari RSD, kita pantau dari petugas kesehatan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu yang prosedur kita laksanakan di Dinas Kesehatan. Ya. Pantauan medisnya kita bisa lakukan via handphone juga bisa. Misalnya perlu dilakukan visitasi juga tidak masalah, dilakukan visitasi. Akan tetapi sesuai dengan Kemenkes bisa melakukan via HP dari petugas kesehatan. Misalnya keluhannya
biasa tidak ada keluhan tidak apa-apa. Misalnya ada keluhan kira-kira serius, petugas kesehatan akan melakukan visitasi. Ya, biasanya termasuk pemantauan suhu badan, gejala saluran pernafasan, seperti batuk, sesak dan semua yang kita pantau. Kalau sementara dari situ aman, bismillah semoga aman.